Assalamualaikum, hi everyone. Back again with me, Nadia. Hai. Kali ini di vlog ke-7 aku mau ngajakin kalian lagi nih untuk liburan virtual bareng aku ya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Dan sekedar informasi aja ya, pada saat aku flight dari bandara ini tuh benar-benar udah nggak dicek sama sekali peduli lindunginya gitu loh. Kita tuh udah nggak dicek udah booster atau belum. Apa memang kayak gitu ya di semua bandara? Aku juga kurang paham sih, tapi cuma aku agak kaget aja. Ternyata peduli lindungi udah nggak dicek lagi gitu ya. Nah, ini kita mau flight menggunakan pesawat Super Airjet, yaitu pesawat baru nih, rutenya juga baru yang ada di bandara ini dari Bandung ke Bali gitu. Kalau kalian mau tahu detail tentang review aku untuk Super Airjet ini, kalian bisa cek di vlog kelima aku, atau kalau misalnya kalian males tinggal klik aja pojok kanan atas langsung masuk ke videonya ya. Dan ini kita sudah lepas landas dari Bandung. Alhamdulillah banget, cuacanya cerah. Pokoknya bagus banget cuacanya pada saat flight menuju Bali ini. Minim turbulence juga. Menyenangkan banget flight bersama Super Airjet nih gitu. Kalau kalian pengen tahu keseruan aku dan aku tuh kemana aja sih selama di Bali, pokoknya jangan skip video ini. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu dong. Pencet tombol loncengnya, like, comment, dan share. Oke, kalau kalian sudah pada subscribe, kita lanjut videonya ya. Nah, ini aku sudah mau landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sampai Bali itu jam 9.40-an kalau nggak salah ya. Dan sedikit aku mau cerita, kalau nggak salah inget tuh terakhir aku ke Bali itu tahun 2013 atau 2014 kalau nggak salah. It means itu 9 tahun yang lalu terakhir ke Bali. Gila, udah lama banget ya. Maksudnya benar-benar pas sampai bandara nih kayak wow, ini kita kemana ya gitu, kayak mesti aduh kemana ya, aku lupa nih, ini udah jadi kayak gini nih, udah jadi kayak gini gitu. Jadi agak bingung sedikit. Nah, daripada kita bingung, mendingan kita makan dulu karena lapar banget dari Bandung tuh belum sarapan. Flightnya pagi banget jam 7. Habis makan kita ketemuan sama orang yang mau menyewakan mobilnya ke aku. Nah, ini parkiran di belakang ya. Parkiran yang di dekat Solaria. Jadi memang kita ketemuannya untuk transaksi mobilnya, sewa menyewanya itu di parkiran tadi. Dan ini kita sudah keluar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai karena kebetulan ini hari Jumat dan ini sudah jam setengah 12-an kalau nggak salah. Aku mau cari masjid dulu karena suamiku mau sholat Jumat. Nyari masjidnya juga lumayan lama ya pada saat dari bandara mau sholat Jumat itu, karena benar-benar kita udah bingung gitu loh. Udah kayak lupa banget sama jalanan Bali. Padahal dulu tuh kayaknya sering banget sebelum menikah tuh sering banget ke Bali. Aku sama teman-temanku ya, suamiku sama teman-temannya gitu loh. Tapi kalau nggak salah aku tuh sholat Jumat di masjidnya Polri apa masjidnya TNI gitu ya, aku lupa. Terus habis sholat Jumat kita lunch di nasi tempong Indra nih. Aku pesen yang paket ayam kalau nggak salah harganya 50 ribuan. Kalau suamiku yang paket lele. Ini enak tapi sambelnya pedes banget. Dan setelah dari nasi tempong Indra kita ke hotel untuk check in. Aku menginap di Jambuluwuk Oceano Seminyak Hotel. Ini hotel yang menemani aku di hari pertamaku selama ada di Bali gitu. Jadi kita akan pindah-pindah hotel nih nanti gitu. Dan hotelnya bagus, bersih, cukup luas walaupun bukan hotel yang besar banget gitu. Tapi aku udah pernah review untuk hotel ini di vlog ke-6 aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu review detailnya kayak apa di hotel ini, kalian bisa tonton vlog aku yang ke-6 ya. Atau kalian bisa juga klik pojok kanan atas aja untuk langsung masuk ke video review Jambuluwuk Oceano Hotel Seminyak. Pokoknya tempatnya nyaman banget deh di sini. Yang aku suka dari hotel ini selain dia nyaman, rate-nya murah, dan juga lokasinya tuh strategis banget gitu. Jadi memang selama hari pertama ada di Bali, aku menginap di sini tuh selalu berjalan kaki kalau mau pergi kemana-mana.
Maksudnya pergi kemana-mananya tuh di sekitaran Jalan Peti Tenget ya. Karena memang Jambuluwuk ini tuh strategis banget, kemana-mana dekat. Ke pantai Peti Tenget dekat, cuma 10 menit jalan kaki. Nah ini kita mau ke pantai tuh, aku jalan kaki sama suamiku. Terus kalau mau makan ada di nasi ayam kedawetan Ibu Mangku, aku juga makan di sana, cuma sekitar 12 menit aja jalan kaki. Nah, ini kita sekarang sudah ada di Peti Tenget Beach untuk menghabiskan sore hari kita melihat sunset. Tapi sayangnya karena memang cuacanya cerah sih sebenarnya, cuma ada mendungnya juga gitu. Jadi mataharinya tertutup awan, sunsetnya nggak yang gimana banget tuh. Kalian bisa lihat ya di sisi sebelah kanan tuh udah mendung banget, biru banget. Jadi mataharinya tertutup deh sama awannya. But it's okay, kita tetap bisa menikmati sore hari melihat sunset tipis-tipis di Peti Tenget Beach ini. Kalau misalnya bosen, kalian juga bisa ke Potato Head. Di sini kan lokasinya juga, terus ada beach bar juga. Pokoknya banyak lah destinasi yang bisa kalian tuju selama kalian di Peti Tenget Beach ini. Gak kerasa sudah memasuki malam hari ya. Kita bener-bener hari pertama tuh santai banget karena memang masih capek aja sih gitu. Jadi agendanya gak terlalu banyak. Terus malam harinya kita memutuskan untuk mencari makan untuk dinner di... Aku tuh kebetulan lagi pengen banget ramen. Jadi kita makan di Red Dragon Ramen. Dan yang gak kalah penting bagi kita yang muslim, kalau mau cari makan wajib googling dulu ya. Atau kalau aku biasanya selain googling, aku lihat review juga nih dari public figure makanan-makanan mana yang halal di Bali gitu. Waktu itu aku pernah lihat sih Red Dragon Ramen ini katanya reviewnya tuh halal. Tapi pada saat masuk dan lihat menunya ternyata mereka tuh punya menu B2. Alhasil suamiku memutuskan untuk bertanya dulu ke bagian kitchennya. Kalau ini kalian untuk peralatan mengolah menu B2 dan chickennya dipisah atau enggak ya? Dan mereka bilang, oh tenang aja kak, kita dipisah kok, karena kebetulan memang customer muslim kita juga banyak gitu. Jadi alhasil ya bismillah aja deh kita makan gitu. Dan di hari kedua rencananya kita mau ke Kintamani nih. Karena memang tujuan utama aku dan suamiku kali ini ke Bali adalah mau ke Kintamani. Honestly, this is my first time untuk ke Kintamani. Kalau suamiku katanya SMP udah pernah. Jadi kayak dari sekolahnya itu ke Kintamani bareng teman-teman sekolahnya naik bis. Kalau aku dari dulu selama sering ke Bali sama sekali tidak pernah menginjakan kaki di Kintamani. Jadi aku penasaran banget gitu loh. Oke. Kali ini pagi harinya karena aku memesan kamar hotel itu kan tidak beserta breakfast ya. Aku memang sengaja nggak mau ngambil breakfast di hotel karena aku mau makan di sini. Nasi ayam kedawetan Ibu Mangku Seminyak. Ini dekat banget dari hotel kita. Hanya 12 menit jalan kaki dan aku tuh udah lapar banget gitu loh. 12 menit jalan kaki kan lumayan ya dari hotel. Jadi bener-bener aduh udah lapar banget. Akhirnya aku pesen di sini tuh pesen menunya andalannya di nasi kedawatan Ibu Mangku ini, nasi campur spesialnya gitu. Nih suasananya asri ya, ada kolam ikan, banyak pohon-pohon hijau-hijau. Dan ini untuk harga makanan nasi ayam spesialnya untuk 2 orang. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tidak lupa juga foto-foto selesai sarapan. Nah ini suamiku abis balik sarapan dari nasi ayam kedawetan Ibu Mangku menyempatkan diri untuk berenang. Kalau aku enggak ya karena udahlah mau packing gitu, udah repot kan kalau cewek-cewek ya, maksudnya repot mau siap-siap mau packing gitu. Ini kondisi hotelnya bagus ya, kolam renangnya aku suka banget, simple tapi tetap hijau.
Oke, ini perjalanan kita menuju Kintamani. Jadi memang hal yang paling aku agak was-was adalah aduh semoga di Kintamani cuacanya cerah ya gitu. Ternyata mau menuju Kintamani keluar dari hotel hujan. Ya udahlah nggak apa-apa ya, tetap disyukuri hujannya. Terus ini view-nya menuju camp yang akan kita tuju. Jadi di Kintamani itu aku mau menginap atau mau camping di salah satu, nanti kalian lihat lah pokoknya ya. Aku nggak mau kasih tahu dulu, nggak mau spill dulu, pokoknya kalian nanti harus lihat sendiri. Ini dari perjalanannya aja udah bagus ya. Nggak tahu ya, aku suka banget memang sih sama Kintamani ini karena memang baru pertama kali juga menginjakan kaki ke sini. Benar-benar apa ya, kayak seru aja gitu. Nah ini adalah papan petunjuknya menuju camp yang akan aku tempati nanti. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian berniat kesini terus menggunakan mobil besar seperti Alphard atau Pajero Sport atau sejenisnya lah ya, itu masih bisa kok, masih bisa masuk. Tapi yang agak ditakutkan adalah pada saat papasan dengan mobil lain dari arah sebaliknya ya. Nah itu, jadi salah satu memang harus mengalah. Nah ini jadi aku menginap di Sunrise Hill yang bersampingan dengan Bobo Cabin nih. Jadi kalau kalian mau nginep di Sunrise Hill Camp, patokannya adalah mapsnya itu sama dengan Bobo Cabin yang di Kintamani ya. Karena kalau kata resepsionisnya yang di Sunrise Hill ini, di maps itu suka diarahinnya suka salah. Kalau untuk map Sunrise Hill Camp yang di Google Maps itu suka salah. Jadi memang kita disarankan untuk chatting dulu ke resepsionis atau mengikuti maps yang si Bobo Cabin Kintamani ini. Nah ini adalah staff dari Sunrise Hill Campnya itu sangat helpful ya, dari kita baru banget sampai langsung mereka siap membantu membawakan koper kita. Ini akses menuju ke dalamnya, kalian bisa lihat. Sudah selesai check-in, sekarang kita mau menuju ke camp yang aku tempati nanti ya. Ini dibantu sama staff Sunrise Hill-nya untuk membawakan barang. Dan dari sini kita bisa lihat ya view-nya. Ya ampun, bagus banget. Masih ada 5 tenda yang kosong kan, kamarnya sama semua. Tapi kalau yang di pojokan tuh nggak terlalu ada orang lewat lalu lalang. Iya. Yang pojok aja. Yang pojok aja deh. Tenda 5 mungkin ya. Iya. Itu kamar mandinya. Iya, tapi bedanya nggak ada danaunya, cuma gunung-gunung gitu. Tas dulu ke barangnya. Pak, taruh dulu Pak, barangnya. Saya dan taruh apa? Juga udah ada. Mm-mm. Ini Mineral bisa refill nggak? bisa. Untuk mineral waternya kalau habis bisa di refill di restoran, itu free. Oh, oke. Terus di belakang bed kita ada humidifier. Soalnya kan kadang embun gitu biar nggak basah tendanya. Oh, oke. Nah, di dalam lemari kita sudah ada electric kettle sama hair dryer, nanti kakak bisa pakai. Oke. Harga tendanya sudah include breakfast sama api unggun. Nanti api unggunnya start jam 6.30 sekali, jam 8.30 sekali. Di Oh. bawah. Dan ini adalah penampakan camp yang akan aku tempati selama 1 malam. Dan kalau kita lihat di sini ada jemuran ya, ada payung, ada kipas, ada lampu, ada humidifier. Jadi biar nggak lembab kalau hujan kan basah tuh. Terus di sini ada lemari ambalan gitu.
Ada lacinya, di laci ada hair dryer dan obat nyamuk elektrik. Ini masih kosong, hanya untuk penyimpanan kita aja. Lalu di atas ini ada air mineral atau air putih untuk minum, ada gelas dan ada tisu. Terus ada menu massage-nya juga, kalau kalian mau massage juga bisa, beserta harganya. Lalu ada handuk juga. Di bawah sini ada kaca dan ada pemanas air. Ada safe deposit box dan juga ada selimut tambahan. Karena memang di sini kalau malam dingin ya. Sekarang kita mau bathroom tour ya, dan aku merasa beruntung banget pada saat kesini bulan Februari. Untuk camp yang reguler ini sudah memiliki bathroom pribadi. Tadinya untuk camp reguler itu bathroomnya tuh sharing sama penyewa yang lain. Dan mulai Januari 2023 katanya bathroomnya sudah ada masing-masing untuk camp yang reguler. Jadi kita nggak sharing lagi kamar mandinya. Dan ini lokasinya di sini ya, di belakang campnya. Lalu bathroomnya itu seperti tabung kecil sih, tapi bersih dan wangi. Terus sudah ada pemanas airnya ya, sudah ada air panasnya juga. Terus sabun samponya full 1 botol. Ini lampunya juga lucu ya, dari rotan. Udah ada shower juga. Terus untuk toiletnya seperti ini. Dan ini adalah keindahan dari Sunrise Hill Camp. Kalau kalian lihat di bawah itu ada tent, itu tent VIP ya. Dia punya kolam renang sendiri kalau VIP. Kalau kolam renang untuk tent regulernya ini yang besar, yang sharing. Kolam renangnya, kolam renang air hangat. Di Sunrise Hill Camp itu kolam renangnya semuanya air hangat yang langsung berasal dari Gunung Batur yang masih aktif. Katanya sih terakhir erupsi itu tahun 2000 nih. Jadi kita bisa berenang air hangat atau berendam air panas di sini sambil menikmati view gunung dan danau Batur. Untuk malam harinya agak mengecewakan nih, karena memang kita nggak jadi bonfire atau kita nggak jadi api unggun karena hujan. Jadinya nggak ada api unggun. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk keluar dari camp, kita cari makan karena lapar banget. Aku tuh lupa bawa cemilan pada saat mau kesini karena udah buru-buru pengen check in. Kayaknya udah telat juga sih dari seminyak itu. Akhirnya ya udahlah, karena nggak jadi bonfire, kita keluar aja cari makan dan ketemu Jaya Fried Chicken ini nih, cabang Kintamaninya. Karena memang cuma mereka sih kayaknya yang deket camp dan jualan gitu. Nggak ada tuh ada yang jualan nasi goreng atau bakso gitu, nggak ada. Akhirnya kita makan di sini. Habis makan di sini masih kita bungkus juga untuk dibawa ke camp karena cuaca Kintamani kan dingin banget ya. Jadi lapar terus. Oke, sekarang aku akan spill beberapa spot keindahan dari Sunrise Hill Camp. Kalian bisa lihat ya. Sekarang aku sudah check out dari Sunrise Hill Camp dan akan pindah ke daerah Kuta. Jadi dalam perjalanan turun dari Kintamani, aku akan mampir sebentar ke beberapa kafe yang ada di Kintamani nih sebelum ke Kuta.
Kalau kalian mampir ke Elago Cafe, jangan lupa cobain sushinya. Aku merekomendasikan banget sushinya karena aku di sini sekalian makan siang, aku pesan sushi yang California roll. Terus itu rasanya enak banget. Pokoknya rasanya tuh nggak kalah sama resto-resto sushi yang besar, ya. The taste is so good. Dari Kintamani kita turun ke bawah nih. Sekarang aku mau pindah ke Kute. Kali ini aku menginap di Hotel Grand Ina Kute. Ini aku pesan kamar yang deluxe room with double bed. Di sini aku waktu pesan itu di tiket.com ikut promo yang promo geledek itu. Dari harga 745.000 aku mendapatkan harga menjadi 500 ribuan aja. Murah banget kan? Nah ini kalau kita lihat ya, hotelnya seperti ini. Jadi dari pintu masuk langsung ketemu lemari, ada safe deposit box, ada kaca, terus ada meja untuk koper dan slippers juga. Di sini juga udah ada smart TV juga. Lalu ada meja kerjanya juga, kamarnya cukup luas, terus ada sofanya juga. Itu sofanya enak, empuk. Dan aku request memang untuk kamar yang langsung menghadap ke swimming poolnya. Nah ini kalau kita buka tirainya langsung ke swimming pool. Ini jendelanya juga bisa dibuka ya, artinya bisa untuk merokok. Tapi sebenarnya aku dan suamiku tidak ada yang merokok. Ini kolam renangnya bagus banget. Terus di hotel ini ada, kalau nggak salah ada 3 kolam renang. Dan kolam renangnya tuh juga besar-besar ya. Ini kayaknya hotel cukup lama ya, hotel legend kayaknya nih di Kute gitu. Karena memang furniturnya juga sepertinya terlihatnya sudah agak lama. Kalau kita lihat di kamar mandinya ini, kacanya tuh sudah tidak terlalu bagus ya. Tuh kalian bisa lihat ya di list pinggirannya ini sudah seperti ini. Terus kalau untuk kamar mandinya dibilang komplit, cukup komplit. Dibilang bersih, ya tidak terlalu bersih. Bersih sih, cuma nggak bersih banget gitu. Ini udah ada handuk, amenitiesnya juga sudah cukup mumpuni. Sudah cukup lengkap maksudnya. Terus ada colokan-colokan juga, terus ada bathtubnya juga. Dengan harga 500.000 dapat bathtub kan lumayan banget ya. Dan hotelnya benar-benar besar banget gitu. Kenapa aku pilih hotel di sini? Karena memang ini hari ketiga adalah hari terakhir aku di Bali. Bukan, maksudnya besok itu kan aku harus check out ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi aku pindah ke Kute ini biar lebih dekat ke bandara gitu. Sore hari kita keluar hotel untuk menuju ke nasi pedas Ibu Andika nih. Karena tadi kan terakhir makan itu pas lunch ya di Elago. Dan ini udah sore jadi udah lapar lagi. Nah ini dia nasi pedas Ibu Andika. Kita mau makan sore dulu di sini. Well, setelah makan di nasi pedas Ibu Andika, aku memutuskan untuk mencari oleh-oleh nih. Karena kebetulan besok sore itu sudah harus balik ke Bandung. Sedih deh. Dan tempat pertama itu aku ke Pai Susu Asli Enak. Setelah dari Pai Susu Asli Enak ini, aku menuju ke Krishna, tempat oleh-oleh juga, mau beliin baju untuk anak-anak. Lalu setelah habis dari Krishna, kita balik ke hotel.
untuk numpang parkir motor aja karena kita mau melihat sunset di Kuta Beach. Kebetulan kan memang Grand Ina Kuta ini kan bersebelahan ya dengan Kuta Beach. Jadi aku parkir motor di hotel lalu berjalan kaki sebentar aja ke Kuta Beach. Semoga aja mataharinya nggak malu-malu ya. Sunsetnya semoga kelihatan dengan jelas gitu. Dan ini kita sudah sampai di Grand Ina Kuta. Yang aku suka dari hotel ini adalah staffnya benar-benar super duper ramah-ramah semua. Benar-benar kayaknya selama di Bali staff di sini tuh paling ramah, staff hotel di sini tuh paling ramah gitu loh. Dari aku pindah-pindah hotel itu benar-benar kita tuh dilayani dengan sangat baik lah di sini. Dan kalau sore hari di lingkungan Grand Ina Kuta ini juga kayak ada ininya nih, ada kayak food courtnya gitu juga, kayak food court outdoornya gitu loh. Jadi kita bisa makan-makan di sini juga. Selesai melihat sunset, malam harinya kita berjalan kaki lagi di daerah Kuta ini mau ke Candylicious. Seperti biasa ya, mau beli oleh-oleh lagi. Pokoknya beli oleh-oleh terus deh. Dan kalau di sini adalah jalan di Kuta, itu memang macet ya. Dari dulu kayaknya memang kayak gini nih macetnya. Apalagi ini hari Minggu, jadi memang agak padat traffic gitu. Terus kenapa tuh dia? Kenapa tuh dia senyum-senyum sadar kamera? Jadi kalau misalnya di Kuta ini ya, memang dari dulu tuh aku perhatiin kebanyakan sih turis keluarga. Jadi mereka-mereka yang membawa keluarga tuh biasanya di Kuta gitu. Banyak anak-anak kecil dan kebanyakan juga orang-orang yang sudah tua. Jadi turis-turis bule-bule yang udah tua-tua tuh banyak banget di gang-gang kecil di Kuta tuh mereka pada makan, ngebir kayak gitu-gitu. Dan kalau di Seminyak itu kebanyakan masih muda-muda, turis muda gitu loh. Tuh mau turis asing ataupun turis lokalnya tuh kebanyakan anak-anak mudanya tuh di Seminyak, di Canggu dan di Uluwatu juga. Cuma kalau di Uluwatu itu kebanyakan mereka-mereka yang ingin surfing ya biasanya ya. Nah ini kita sudah sampai di Beach Walk ya, karena memang Candylicious itu kan ada di area dalam mallnya ya, di Beach Walk. Kita mau masuk dulu. Heaven, oh my god. Wow, ini mah benar-benar surganya anak-anak ini kalau kesini nih. Waduh, segala jenis macam coklat, candy, snack, barang-barang lucu, gemes. Aduh, pokoknya aku aja ngelihatnya tuh kayak pengen beli semuanya gitu. Cuma apa daya ya kan, di sini mahal-mahal banget. Tapi sekarang aku mau lagi pengen pilih-pilih dulu nih untuk
untuk beliin anak-anak coklat, candy, karena mereka di rumah yang ditinggal itu di Bandung udah pada bawel. Mama, pokoknya oleh-oleh ya nanti ya. Iya, aku bilang gitu kan. Ya udahlah ya, sekarang kita mau pilih-pilih dulu untuk sogokan anak-anak nih yang ada di Bandung daripada mamahnya diomelin kan. Nah, di situ juga ada coklat-coklat atau candy yang kiloan ya. Kalian juga bisa beli yang kiloan kayak gitu, harganya lebih murah sedikit sih sebenarnya. Tapi memang di sini tuh pilihannya beragam banget, semuanya komplit kayaknya. It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Day 4 atau hari terakhir kita nih di Bali. Aduh, semakin tidak rela kayaknya ya meninggalkan Bali. Nah, ini aku lagi sarapan. Tapi setelah sarapan kita mau packing, karena kita masih ada waktu untuk packing, beres-beres di kamar hotel. Setelah itu kita mau nitipin koper di resepsionis, karena kita kan flightnya sore ya, jam 5. Jadi kopernya mau kita turunin ke resepsionis, mau dititipin karena di sini bisa dititipin. Dan kita kan sudah sewa motor, jadi aku mau ke daerah Uluwatu sebentar. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Bingin Beach. Nah, ini aku nggak tahu ya apa karena aku salah masuk, aksesnya tuh benar-benar terjal banget. Terus kayak gini, kayak turunannya itu banyak tangga-tangga yang terjal dan aku tuh nembusnya kayak bukan di area pantainya gitu loh, jadi kayak di samping-sampingnya gitu. Tapi karena memang udah capek banget, aku bilang sama suamiku, ya udah deh nggak apa-apa deh, kita ngeliatnya dari sini aja. Kita ngeliatnya dari sini aja, karena aku udah jompo banget kalau harus ke sana. Itu kan tuh lihat ya, ombaknya kan besar ya, sedangkan pantainya itu nanti ada di sisi sebelah kiri nih. Nah, di sebelah sana tuh. Nah, aku tadinya tuh mau ngelewatin batu-batu itu untuk ke sana, tapi udahlah ya, nggak usah lah, kita langsung ke Suluban Beach aja. Nah, ini kita menuju Suluban Beach karena mereka memang berdekatan ya. Bingin Beach, Padang-Padang Beach sama Suluban Beach itu berdekatan di daerah Uluwatu. Nah, ini juga aksesnya juga seperti ini, tapi kalau ini kayaknya kita nggak salah. Karena memang dia kayaknya cuma ada satu akses atau satu jalur aja untuk menuju ke spot foto-fotonya. Dan ini dia spot foto andalan di Suluban Beach nih. Karena kebetulan pada saat kesini kayaknya air lautnya tuh lagi pasang deh. Kalau misalnya nggak pasang, kita tuh bisa berjalan sampai dengan ke tengah di batu yang di tengah situ tuh ya, bisa foto-foto di sana. Tapi karena air lautnya pasang, jadi kita di pinggir-pinggir sini aja. Tapi tetap bagus kok. Selesai dari Suluban Beach, aku langsung ke Heavenly Chocolate Bali nih untuk beli coklat. Oleh-oleh lagi untuk anak-anak ya. Dan itu dia tadi kegiatan aku selama 3 hari di Bali nih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin pergi ke Bali atau misalnya mau ke Kintamani. Kalian semoga bisa mendapat referensi dari melihat video aku yang ini ya. Dan ada satu lagi harapan aku untuk Bali, semoga pariwisata Bali semakin berkembang. Turis-turis lokal yang mengunjungi Bali juga semakin banyak. Karena selama 3 hari di Bali itu aku 80% mungkin aku melihatnya turis asing ya. Terus semoga juga pantai-pantai di Bali semakin bersih. Kita juga sebagai pengunjung di Bali harus bisa menjaga kebersihan Bali demi keindahan Bali itu sendiri. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini biar aku bisa terus membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke? Have a great day everyone. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.